apa-apa kok. Ya sekarang lagi mau ke rumah sakit. Ya Mas tenang aja. Iya, iya. Oke. Bagaimana kondisinya Dani? Belum sadarkan diri, Om. Om harap setelah kejadian ini, Dani akan berubah menjadi lebih baik. Aku harap begitu, Om. Walaupun dia begitu anaknya, tapi aku yakin, Om. Kamu mesti sabar, Kanza. Kanza, bisa bicara sebentar? Iya, Dok. Itu Tasya? Tasya kenapa dia? Bayu, kamu bawa kemana Nadia? Mana dia sekarang? Ibu, kata dokter, Nadia itu harus mendapatkan perawatan yang intensif. Makanya Nadia itu dibawa ke klinik untuk diperiksa sama psikolog. Apa? Memangnya Nadia sakit jiwa? Enggak, Bu. Psikolog itu bukan untuk orang yang mengalami gangguan jiwa aja. Tapi di sini di kasusnya Nadia kan sedang trauma. Cuma seorang psikolog yang tahu yang diperlukan untuk Nadia untuk menghilangkan traumanya. Supaya Nadia itu tidak trauma saat dewasa nanti. Kalau begitu, sekarang antar ibu. Dia cuci. Nggak bisa, Ibu. Nadia nggak bisa dijenguk. Dia masih perlu diobservasi untuk beberapa waktu. Kamu bilang dia mengalami trauma. Ini cobaan titik berat buat dia. Sebenarnya saat dia mengalami titik yang terendah, keluarga kita harus menemani dia dan memberi support. Bukan kamu pisahkan dia dari keluarga. Kamu tuh Bayu benar-benar jahat. Jahat. Ini ide siapa? Kan saya. Ibu tenang dulu. Ini juga demi kebaikan Nadia, Ibu. Sekarang minta alamatnya. Ibu mau pergi sendiri. Sekarang, cepat. Ibu. Ini kartu nama kliniknya. Nadia ada di sana. Klinik tersebut adalah milik Tantri. Dan juga Andre, rekan kerjaku. Idris! Idris, kita mau berangkat sekarang. Kenapa Tasya masuk ruang ICU? Aku harus kasih tahu Mbak Asih. Tantri ibunya Kanza. Ibunya Kanza masih hidup. Tantri, ya itu Tantri. Mbak Tantri pasti sangat senang sekali kalau ketemu dengan Kanza. Dan Kanza pun sangat senang ternyata ibunya masih hidup. Mbak Tantri. Hasan apa yang dilakukan? Aduh, kacau nih. Mbak Tantri. Apa-apa nih? Mau dibawa kemana saya? Sebentar, Dok. Ya. Kok seperti ada yang memanggil aku ya? Jalan lagi, Dok. Mbak, berhenti. Ini bisa berhenti nggak? Mbak Asih? Mbak, ngapain pakai pakaian dokter? Jangan berisik lo. Lo ngapain lo? Bukan di kamar malah keluyuran lo. Lo kan minta sembuhnya. Kalau masih aja kelayapan, lo tuh harus istirahat di kamar. Ngerti gak lo? Sekarang juga lo harus balik ke kamar lo, istirahat lo. Apa Mbak Asih sengaja menjauhkan aku dari Tantri?
Jangan lo tahan-tahan. Ih. Oma. Oma khawatir sekali sama kamu. Inilah saatnya. Nadia, sebenarnya apa yang terjadi? Hah? Jadi gini, Oma. Nyokap lu nge-DO gue dari sekolahan karena cuma masalah sepele. Dia udah bikin malu gue. Bahkan sama diri gue sendiri, gue malu. Lu bayangin jadi gue. Kurang ajar. Jadi ini semua ada hubungannya sama perempuan itu ya? Dia tuh punya dendam sama Bu Kansa, tapi ngelampiasannya malah ke aku, Oma. Coba aja Papa nggak nikah sama Bu Kansa, Oma. Aku nggak bakal nanggung ini semua. Kenapa harus semuanya ke aku, Oma? Benar-benar kurang ajar si Kansa. Sekarang aku sendirian. Nggak ada yang nemenin aku main, baca buku. Makan sekarang juga sendirian. Ayo tebak siapa? Siapa? Mama udah pulang. Udah dong, Mama kangen sama kamu. Kirana juga kangen sama Mama. Oh iya, kemarin kesepian, nggak ada yang temen. Sian anak Mama. Maafin Mama ya. Makanya hari ini Mama bakal nemenin kamu. Ayo kita main. Mau main apa kira-kira? Mau main masak-masakan? Atau kita kejar-kejaran? Atau kamu mau apa? Ayo Mah, bunga di taman yang udah mekar. Oh iya? Udah pada mekar? Perempuan itu lagi kurang ajar. Bagus dong pastinya. Ayo Mah, kita lihat. Ya udah, ayo sayang. Ayo. Ayo Mah. Mah, lihat deh. Cantik kan bunga mawarnya? Iya sayang, cantik. Mama masih inget kan waktu dulu kita suka menanam bunga ini? Ternyata Bu Sarah yang menanam bunga mawar ini. Kirana menganggap aku sebagai Bu Sarah. Itu sebabnya dia merasa aku menanam ini bersamanya. Ayo ikut saya. Ikut, Ibu. Ya, Rafiq. Ini aku baru sampai di rumah. Setelah ini aku balik lagi ke rumah sakit. Ya, oke. Iya. Baik, terima kasih. Ibu, ikut saya. Ibu, Ibu, Ngapain sih, Bu? Mau bawa aku kemana, Bu? Ada apa itu? Ibu! Ikut saya. Aduh, mampus gue. Gue mau dilaporin ke polisi. Aduh, bisa masuk penjara nih gue. Gue harus telepon Riko nih. Ini gara-gara dia nih. Halo Kevin, gimana? Lu ada perkembangan apa? Gawat nih, gue pengen laporin polisi ini gimana nih, gara-gara lu semua. Pokoknya gue mau mundur sekarang. Gue gak mau ikut-ikutan, ya? Kevin, pokoknya lu terus awasin rumahnya Bayu. Kalau perlu, lu masuk ke dalam rumahnya. Masa gue masuk? Yang ada gue masuk penjara, gila kali lu. Lu bilang gue bakal senang-senang sama Nadia. Hah? Makanya gue terima kerjaan ini. Sekarang malah gue terancam dari penjara nih.
Lu diem. Lu gak usah banyak protes. Lu ikutin aja apa perintah gua. Lu bakalan aman. Lu tenang aja, ya? Sial, gara-gara dia nih. Hidup gue jadi kacau kayak gini. Kanza, pernah kamu berpikir bahwa hidup kamu sebelumnya adalah kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang. Lalu tiba-tiba ada sebuah tombol. Lalu kamu tekan. Kemudian semuanya berubah menjadi kehidupan yang sangat sulit seperti ini. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Anak-anakku, Dani dan Nadia itu, mereka sebenarnya anak-anak yang baik. Aku tahu, sulit buat kamu kalau aku minta kamu untuk mencintai mereka. Mas, anak kamu sekarang anakku juga. Sampai kapanpun akan selamanya seperti itu, Mas. Paling aku cuma minta satu hal sama kamu. Apa itu? Untuk percaya sama aku, Mas. Aku bisa kok mencintai Nadia sama Dani seperti Bu Sarah. Dan aku akan menjalankan tugas aku sebagai seorang ibu. Karena mereka sekarang udah jadi darah dagingku, Mas. Tapi aku minta cuma sama kamu untuk percaya sama aku, Mas. Iya. Iya, Kanza. Aku janji. Mas, ya Allah, Mas. Mau apa motor itu? Apa-apaan ini? Mau apa kamu? Mas. Kanza. Mas. Mau apa kamu? Mas. Kanza. Mas. Mas, payung aku lepas. Mas, payung. Mau apa kamu? Mas. Mas. Lepasin. Apa yang kamu lakukan? Kalau orang itu sampai pukul kamu dengan batu bagaimana? Yang penting kamu gak kenapa-napa, Mas. Kalau sampai kamu kenapa-napa, emang anak-anak gak sedih, Mas? Masa anak-anak harus kehilangan kamu juga? Terus mereka gak punya orang tua? Ya udah, coba masuk. Ayo.